ya yang mau di Risma. Siapa? Oh, ke saya. Gimana? Udah deg-degan, Bu. Biar nggak lama-lama deg-degannya, jadi dipanggil aja. Risma gimana menurut Risma? Kalau saya, Bu, saya hampir mirip sih, Bu, sama yang penjelasan Ragil. Karena kalau ngelihat yang di PPT itu kan banyak tuh, Bu, SSR, SSS, banyak gitu kan, Bu. Jadi kayak pemecahan model gitu, Bu. Misalnya kayak contoh, misalnya SSR X2 given X1 itu dipecah jadi apa. Jadi benar kata Ragil tadi, biar saat ditambahkan variabel baru, lebih mudah gitu sih, Bu. Hampir sama pemahaman saya sama Ragil, Bu. Lebih mudah ya, intinya itu. Apa? Padahal hitungnya lebih ribet ya. Tujuan mulianya apa sih kan kalau itu kan ada hipotesisnya ya. Apa yang mau diuji gitu loh. Gak tahu, pokoknya begitu. Kalian ada yang buka e-book nggak sih, baca-baca dari e-book itu mencoba? Kalau saya pribadi belum, Bu. Kalian tuh pada sibuk ya. Ya, itu kan ambilnya dari e-book Netter ya sebetulnya ya. Nggak tahu kalau udah baca e-booknya apakah lebih jelas atau tambah pusing, saya juga nggak tahu ya kalau baca sendiri. Tambah pusing, Bu. Ya, Bu. Pusing. Ya, wajar ya, namanya sedang belajar. Ya, kita belajar sama-sama ya. Nanti kalau ada yang ini juga saya dikasih tahu, Bu, bukan itu kok, Bu, maksudnya gitu ya. Ada yang berani gitu. Ada yang berani gitu. Bukan berani nggak berani, kalau ada yang kurang pas diingatkan juga maksud saya. Kan saya juga manusia, bisa salah. Udah sampai halaman ini. Jadi kalau lihat apa ya? Ini tuh awalnya awalnya kan misalkan dari regresi linear sederhana gitu kan, hanya ada satu variabel X misalkan, variabel X-nya 1. Ternyata yang mempengaruhi Y itu mungkin ada variabel lain yang kalau kita masukkan ke dalam model, dia hasilnya akan lebih baik si model tersebut gitu kan. Karena dia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap variabel terhadap Y-nya. Kalau lihat ini sebetulnya sama ya, tulisan yang ini yang di halaman 2 dengan yang ini tuh sebetulnya sama, ada yang berulang-ulang tulisnya. Awalnya gini deh, dari ini kalau jumlah kuadrat total itu kan sama dengan jumlah kuadrat regresi SSR ditambah SSE gitu ya. Misalkan variabel X-nya hanya 1, X1. Berarti kan SST itu SSR dari X1 ditambah SSE dari X1. Ini jelas ya. Nah, pada saat kita mau menambahkan variabel lain, misalnya variabel X2 ke dalam model yang sudah terbentuk sebelumnya, jadi prosesnya diolah dulu variabel regresi dengan satu variabel X1, terus kita masukkan lagi variabel X2 ke dalam model tersebut, diolah lagi gitu kan. Ternyata hasilnya SST itu sama dengan nih SSR dari X1 ditambah si SSE X1 ini pecah menjadi SSR X2 given X1 X2 setelah ada X1 di dalam model tersebut gitu kan, ditambah SSE dari X1 ditambah X2. Ini kalau satu variabel X1 ditambah variabel X2 di sini. Nah, kalau yang ini adalah X1 dan X2 yang dilakukan bersamaan. Jadi jumlah kuadrat total kan selalu SSR ditambah SSE. Karena X1 dan X2 diolah sekaligus, maka SSR X1 X2 ditambah SSE dari X1 X2. Sampai sini masih jelas ya? Nah, sekarang kita lihat skemanya yang ini. Di SST atau di Netter ini nulisnya SSTO, sama ya, jumlah kuadrat total, SST atau SSTO. Ini tidak lain adalah SS
SSR ditambah SSE. Misalkan tadi SSR X1 ditambah SSE X1. SSR ini dari sini sampai sini, set gitu kan, sampai sini. SSE-nya dari sini sampai sini, gitu kan. Nah, pada saat ada penambahan variabel X2 yang diberikan pada model yang ada variabel X1-nya, maka muncullah SSR X2 given X1. Nah, di sini SSE-nya terpecah menjadi SSR X2 given X1 yang segini nih lebarnya, ditambah dengan yang ini nih, SSE X1 X2. Itu kalau model awalnya X1. Sekarang, hal lain ya, beda lagi. Misalkan SST ini membentuk regresi linear sederhana dari variabel X2. Jadi SST-nya ini adalah jumlah dari SSR X2 ditambah SSE X2. Dari sini ke sini. Nah, kalau ini dari model yang dibentuk dengan variabel X2, kita berikan masukkan X1 ke dalam model yang X2 tadi. Jadi muncul SSR X1 given X2. Jadi si SSE X2-nya terbagi menjadi SSR X1 given X2 ditambah SSE X1 X2. Jadi error yang muncul adalah error yang hasil dari S1 dan X2 akhirnya. Salah nggak saya ngomong? Salah ya? SSR X2 gitu kan. Ini sampai sini ditambah dengan ini adalah SSR X1 ditambah dengan si SSE X2. Iya benar-benar. SSR X1-nya yang sedikit ini tingginya ditambah dengan SSE X1 X2. Jadi sekarang apa? Nih, SSE X1 itu dari sini sampai sini dikurangi SSE X1 X2, berarti dari sini sampai sini. Ini sama nih, SSE1 X2 itu dari sini sampai sini gitu kan. Itu sama dengan SSR X2 given X1. Atau mau diubah bahwa SSE X1 X2 ditambah SSR X2 given X1 sama dengan SSE X1. Jadi intinya SSE X1-nya ini menjadi tereduksi ya, terpecah lagi gitu kan, terbagi lagi menjadi SSR dan SSE khusus SSE dari X1 X2. Artinya dengan penambahan X1 ke dalam X2 atau dari penambahan X2 ke dalam S1 akan menyebabkan SSE-nya semakin kecil. Ada yang masih bingung? Saya jelasinnya juga nggak tahu ya, jelas nggak ya? Kalau lihat skema gini lebih jelas apa enggak ya? Bermulanya tadi dari SSR ditambah SSE. Kalau X1 ya. Ini juga SSR untuk S2 ditambah SSE untuk S2. Karena ada penambahan X1, si SSE X2-nya jadi pecah. Jadi SSR X1 given S2 dan SSE X1 S2. Ini juga SSE X1 jadinya pecah setelah ada pada penambahan S2 ya. Menjadi SSR X2 given X1 yang segini tingginya ditambah dengan SSE X1 X2. Begitu. Nah, ini sebetulnya apa ya? Dibolak-balik ya, dibolak-balik. Nah, tadi SST adalah SSR ditambah SSE. Ini untuk dua variabel ya. SSR X1 X2 ini sama dengan SSR X1 ditambah SSR X2 given X1. Jadi kalau ini X1-nya dulu yang ada di dalam model,
terus ditambah SSR dari X2 given tambah variabel X2 nih yang masuk ke dalam model yang ada X1-nya. Artinya SSR totalnya gitu kan, itu sama dengan SSR dari sini X1 dan SSR dari X2, intinya itu. Ini kalau model awalnya X1. SSR X1 X2 juga sama SSR dari X2 ditambah SSR dari X1 kalau model awalnya adalah X2. Jadi X2 dulu ada, baru X1-nya dimasukkan setelah X2-nya ada di dalam model. Nah, kalau yang ini, contoh yang ini 3 variabel, bahwa SSR X1, X2, X3, berarti ini 3 variabel X, gitu kan? Ini SSR X1 ditambah SSR X2 given X1, jadi nambahnya satu per satu gitu ya. Terus ditambah lagi SSR X3 setelah given X2 dan X1 dan X2-nya ada di dalam model. Yang ini bisa juga mungkin X2-nya dulu yang pertama kali terbentuk di dalam model SSR X2, terus SSR X3 given X2, tambahkan ke sini, terus SSR X1 given X2, X3. Dan seterusnya. Udah mulai paham sampai sini? Sebetulnya kalau saya lebih mudah memahami dari sini ya, kalau yang 2 X1, X2 ya. Selanjutnya gini. Nah, ini adalah contoh model ANOVA untuk 3 variabel. Kan kalau regresi biasa kan ada regresi, ada error dan total dong. 3 ya. Nah, untuk regresinya kan SSR untuk keseluruhan variabel tuh. X1, X2, X3. Ini contohnya untuk 3 variabel kita ambilnya. Terus, pertama kita bentuk modelnya X1 tadi, maka muncullah SSR X1. Terus masukkan lagi X2 setelah X1 ada di dalam model, maka terdapat SSR X2 given X1. Terus tambahkan lagi X3 setelah ada X1 X2 tadi, maka SSR-nya ini. Nah, masing-masing derajat bebasnya 1, kan variabelnya 1, 1, 1. X1 1, X2 1, X3 1. Nah, penjumlahan 3 ini, SSR ini sama dengan SSR total ini. Lebih kelihatan kan kalau ditabelkan? Daripada tadi yang satu baris gitu, pusing. Nah, SSR ini derajat bebasnya 3. Bisa dihitung dari banyaknya variabel yang 3, atau rumusnya banyaknya parameter dikurangi 1. Parameternya kan termasuk beta 0 ya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Berarti ada 4. 4 min 1, 3. Atau kalau mau mudah, udah variabelnya 3 gitu kan. Variabelnya 1, X1. Nah, SSE-nya, di sini kan SSR-nya X1, X2, X3. SSE-nya juga X1, X2, X3 untuk 3 variabel sekaligus. Ini derajat bebasnya adalah N min 4. 4 dari N min banyaknya parameter. Beta 0 sampai beta 3. Nah, SST-nya adalah N min 1. Min square-nya biasa ya, jumlah kuadrat dibagi dengan masing-masing derajat bebasnya. Oke, bisa ya lihat ini? Kalau lihat doang bisa, Bu. Paham ya maksudnya? Nah, sekarang uji parsial F, tinggal beta K. Awalnya kita punya model, ini masih 3 variabel contohnya ya. Punya model full modelnya ini ya. Terus kita mau cek apakah beta X3 ini ada pengaruhnya atau tidak terhadap model tersebut. Maka diceklah beta 3-nya 0 atau beta 3-nya tidak sama dengan 0. Sehingga kalau H0-nya tidak bisa ditolak gitu, alias terima yang ini, maka si beta 3 ini kan 0 ya. Maka modelnya sekarang berubah menjadi yang ini. Model yang tereduksinya. Nah, jumlah kuadrat error yang SSE yang X1, S2, X3 di sini dinyatakan dengan SSEF biar nggak terlalu panjang penulisannya.
atau sama lah, ini maksudnya ini sama dengan SSEF. Nah, karena model yang tereduksinya ini, maka SSER-nya ini, hasil model reduksinya, ini adalah SSE dari X1 dan X2 saja, dari sini, X1 dan X2 saja. Nah, sekarang uji hipotesisnya, F-nya adalah SSER dikurangi SSEF. F itu yang full ya, maksudnya F-nya ya. Kalau jadi jumlah kuadrat error yang berasal dari X1, X2 pasti lebih besar dari jumlah kuadrat error dari X1, X2, X3. Karena semakin banyak variabel, SSE-nya pasti semakin kecil nilainya. Jadi F-nya itu kan biasa ini pembilangnya, ini penyebut gitu kan. SSER yaitu SSE dari X1 X2 dikurangi SSEF yaitu ini gitu kan, dibagi dengan derajat bebas R-nya berapa. R ini kan hanya X1 X2 berarti berapa? N-3 karena banyak parameternya kan 3, beta 0, beta 1, beta 2. Jadi N-3. Derajat bebas dari F-nya adalah 4 karena ada 4 parameter, beta 0 sampai beta 3. Nah, terus dibagi dengan SSEF per derajat bebas. Ini derajat bebasnya juga sama ya, N-4. Nah, sekarang SSE dari X1 X2 dikurangi SSE X1 X2 X3 ini tidak lain adalah SSR given X1 X2. Jadi SSE yang ini dikurangi ini tidak lain adalah, jadi inti uji F itu kan MSR dibagi MSE. Cuma MSR-nya seperti ini bentuknya gitu kan. Karena yang mau diuji apa? X3-nya kan? Nih, parameter dari si X3. Maka di sini SSR X3 given X1 X2. Derajat bebasnya berapa nih? N-3 dikurangi N-4. Hasilnya sama dengan positif 1. Jadi MSR dibagi dengan MSE. Derajat bebasnya yang atas ini 1, yang ini N-4. Jadi kriteria ujinya tolak H0 bila F hitungnya lebih dari F 1 min alfa 1, N-. Ini kalau yang mau diuji adalah apakah ada tidaknya pengaruh dari variabel X3 terhadap model ini. Gimana? Bisa ya? Berikutnya, sekarang kalau yang mau diuji adalah ada tidaknya pengaruh variabel X2 dan X3. Yaitu H0-nya ini, beta 2, beta 3 0, dan H1-nya tidak semua 0. Atau minimal ada beta 2 dan beta 3 yang 0, gitu kan ini. Nah, karena beta 2, beta 3-nya 0, maka model yang tereduksinya adalah tinggal ini. Hanya satu variabel X1 saja. Nah, SSER itu sama dengan SSE dari X1 saja. Kalau modelnya seperti ini, ya kan? SSE dari hanya dari variabel X1. Nah, F-nya sama tadi SSER dikurangi SSEF. SSER-nya kan X1, SE full-nya kan X1, X2, X3. Derajat bebas dari SSE X1 adalah N-2 karena ada 2 parameter. Yang ini N-4 sama seperti tadi. Nah, sekarang SSE X1 dikurangi SSE ini tidak lain adalah SSR X2 X3 given X1. Dibagi 2. Bagi 2 dari sini ya, N-2 dikurangi N-4. Hasilnya MSR dibagi MSE. Jadi X2, X3 given X1. Nah, kalau ini pengujiannya juga sama, berarti tabelnya F hitungnya dibandingkan dengan F1 min alfa, derajat bebasnya 2, N-4. Tolak H0-nya itu.
Nah, lanjut ya. Nah, untuk menghitung F juga bisa menggunakan koefisien determinasi multiple. Nah, F itu bisa dengan R square dari full model, R square-nya berapa, dikurangi R square dari si reduce model tadi, R ini, R kuadrat R. R square-nya determinasi, R-nya ini reduce modelnya, R yang bawah. Jadi bisa dibuat seperti ini, bisa dihitung dari sini. Dengan R square, tuh lagi apa ya, R square F-nya itu bisa dinyatakan dengan R square Y given 1, 2, 3, yang artinya koefisien determinasi multiple ketika Y diregresikan terhadap X1, X2, dan X3, full model X1, X2, X3. Tapi R square Y given 1 adalah koefisien determinasi ketika Y diregresikan terhadap X1 saja. Ini yang tadi yang pertama ya, ini ya. Jadi boleh menggunakan ini, boleh menggunakan yang tadi, yang SSR. Ini beda kasus ya, X3, ini X1 kalau ini X1 saja. Reduce-nya kalau yang diuji beta 0-nya, beta 1-nya yang 0. Terus, nah ini keterangannya bahwa SSE X1 ini mengukur variasi Y ketika X1 ada di dalam model. Jelas ya. SSE X1, X2 mengukur variasi Y ketika X1 dan X2-nya ada di dalam model. Reduksi relatif marginal dari variasi Y ketika ditambah X2 ke dalam model, di mana X1 sudah ada terlebih dahulu dalam model. Nah, tadi SSE X1 dikurangi SSE X1 X2 ini sama saja dengan SSR X2 given X1. Dibagi dengan SSE X1. Terus reduksi dari proporsi variasi Y ketika ditambahkan X2 ke dalam model, di mana X1 sudah ada terlebih dahulu. Ini sama juga ya. Jadi bisa ini tuh kita sebut dengan R square Y2 variabel X2 given X1. X2 given X1. Ini juga digunakan untuk mengetahui proporsi keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh X2 tapi tidak dapat dijelaskan oleh X1. Proporsi keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh X2 tapi tidak dapat dijelaskan oleh X1. Ya, secara umum seperti ini. Ini kalau Y3 given X1, X2 berarti SSR-nya ini, SSE-nya ini. Gitu ya. Tapi kalau kalian lebih mudah menggunakan yang tadi, yang pertama, yang tadi juga nggak apa-apa ya, dibandingkan yang ini. Tapi ini kalau di modelnya sudah ada di output ya lebih mudah juga sih. Samalah sama mudahnya. Sama mudahnya. Ini terus korelasi dalam regresi linear berganda. Ini korelasi antara variabel X1 dan X2. Rumusnya ini sigma XI1 dikurangi X1 bar. Jadi dikurangi rata-ratanya gitu kan. Terus dibagi dengan akar dari sigma ini kuadrat, selisihnya sigma ini kuadrat. Korelasi parsial, korelasi antara dua variabel dengan mengontrol variabel lain. Korelasi X dan Y dikontrol oleh Z. Nah, kalau ini ada dikontrol lagi oleh satu variabel yang lain, maka bisa menggunakan rumus yang ini. R itu korelasi X terhadap Y, X terhadap Z, Y terhadap Z, itu kan korelasinya. Artinya pengaruhnya diperhitungkan atau dikeluarkan. Dikontrol itu. Prosedur menghitung korelasi parsial lewat regresi, regresikan X dan Y terhadap Z. Diperoleh nanti X bar dan Y bar itu menghitung pengaruh Z terhadap X dan Y. Hilangkan, keluarkan pengaruh tersebut dari X dan Y dan menghitung sisaan ini. Pada kedua bentuk ini pengaruh Z sudah hilang. Kemudian korelasikan kedua sisa X min X cap dan Y min Y cap, itulah korelasi antara X dan Y
dengan mengontrol pengaruh Z. Oke, jadi intinya gunakan rumus yang ada ini aja ya. Ya jelas ya, jelas. Kita lihat contoh di Netter. Nggak ada pertanyaan ya, biar cepet ya. Nanti lebih jelas kalau lihat di Netter. Habis kalian nggak mau buka sendiri sih. Udah buka. Halaman berapa ya? Halaman 289 kah? 289 itu yang atasnya ya? Ini contohnya adalah pengaruh. Sebetulnya ini kita belum sampai ke bicara tentang multikolinearitasnya ya, kolinearitas. Kita hanya mau melihat kasusnya saja. Aduh, kedorong. Kasusnya saja yang diambil dari sini. Pertama, ini halaman 289 atau di sininya halaman 275 ya kalau mau buka kalian. Yang di atasnya 289. Pengaruh apa ya? Data yang mempelajari hubungan antara lemak tubuh terhadap apa nih artinya nih? Tricep skin fold thickness. Apa artinya? Ketebalan kulit tricep. Kulit tricep itu di mana? Saya kurang paham juga. X1-nya ini gitu kan, yang tricep ini, dan X2-nya adalah lingkar paha ya. Di sampelnya adalah 20 orang perempuan yang berusia 25 sampai 34 tahun, perempuan yang sehat. Di sini sebenarnya kelihatan katanya bahwa antara X1 dan X2 itu ada korelasi, yaitu besarnya sebesar positif 92. Ini datanya ada 20. Ini korelasi antara si X1 dan X2-nya yang sebesar 0,92, jadi hampir kuat ya, 0,92. Nah, dari si data tadi X1, X2 dan Y tadi, kita buat ANOVA, tabel ANOVA. Tabel yang ANOVA yang bagian A, ini adalah regresi Y pada saat X1 dan X2-nya masuk ke dalam model. Nah, cara menghitung regresinya seperti biasa di regresi linear berganda. Ada SSR, ada SSE, dan SST. Sama ya. Menggunakan matriks misalnya kemarin, atau tidak juga bisa ya. Nah, tapi di sini karena kita mau bandingkan antara hanya X1, X2 secara bersamaan, atau hanya X1 saja, atau X2 saja, maka ini ditambah keterangan SSR, X1, X2. Gitu kan. Ini juga SSE, X1, X2. Derajat bebasnya ini kan ada dua variabel X1, X2 berarti 2. Terus jumlah kuadrat errornya tadi N min K ya. N-nya kan 20, banyaknya parameter 3, berarti N min 3, 17. Kalau SST-nya, derajat bebasnya adalah N min 1, 20 min 1. Atau 2 ditambah 17 ini sama dengan 19. Min square-nya sendiri adalah ini, SSR dibagi dengan 2, SSE dibagi dengan 17. Jadi ini regresi untuk dua variabel X1 dan X2. Dari data yang sama, nah regresi yang B ini, regresi yang kedua yang B, ini adalah regresi yang dihitung hanya memasukkan variabel X1 saja. Jadi ini jatuhnya jadi regresi linear sederhana. Ya. Sama seperti biasa menghitungnya, ini SR. Oh iya, beta 0, beta 1-nya seperti biasa dengan proses sebelumnya ya. Jadi ini kan dianggap sudah tahu cara memperoleh ininya meskipun panjang mungkin. Jumlah kuadrat regresinya SSR ini, SSE ini gitu kan.
derajat bebasnya 1 karena variabel yang digunakan adalah X1 saja, 1. Ini N min apa? K ya. N min K berarti ada beta 0 dan beta 1, jadi N min 2, 18, dan ini N min 1. Dapat jadi seperti ini. Ini khusus untuk yang X1. Begitu juga ada SS regresi yang bagian C ini, tabel ANOVA untuk regresi Y terhadap regresi X2 terhadap Y yang berisi hanya X2 saja. Ini beta 0, beta 1. Nah, SST-nya ini SSR dan SSE-nya untuk X2. Derajat bebasnya sama ya, 1 dan 18. Nah, yang tampak terlihat di sini adalah bahwa jumlah kuadrat totalnya pasti akan selalu sama. Kenapa sama? SST itu rumusnya apa sih? Sigma dari YI min Y bar atau Y cap dikuadratkan. Y apa? Nggak tahu. Artinya jumlah kuadrat total itu yang dihitung adalah perubahan dari Y-nya kan. Sigma dari nilai selisih Y kuadrat tadi. Sehingga baik menggunakan satu variabel X1 saja atau X2 saja, atau menggunakan dua variabel X1 dan X2, maka SST-nya selalu sama. Begitu ya. Sampai sini jelas kan? Jadi ada 3 ANOVA nih. Kita lanjut. Selanjutnya kemana ya? Saya langsung ke 2. Nah, dekomposisi SSR ke dalam ekstra S. Nah, tadi kita tahu bahwa SSR X1 given X2 itu adalah selisih dari SSE X2 dikurangi SSE X1 X2. Yang tadi dilihat di skema yang digambarkan tadi tuh. Itu lebih mudah ya. SSR X2 given X1, ini juga SSE X1 dikurangi SSE X1 X2. Nah, selanjutnya SST ini ya. Selanjutnya SSR X1 given X2 ini tidak lain adalah SSR dari X1 X2 dikurangi SSR X2. Karena X2 dulu nih yang udah ada. Ini juga SSR X1 X2 dikurangi SSR X1 karena X1 dulu yang ada. Terus, nah, kalau secara skema disemakan yang tadi, udah paham ya tadi bahwa SST-nya kan selalu sama nih. Mau yang X1-nya dulu yang dibentuk model atau X2-nya dulu. Nih, dari tadi yang mana ya? Tabel ANOVA yang kedua, SST ini sama dengan SSR X1 ditambah SSE X2. Ya. Begitu juga SST yang X2 saja, berarti SSR X2 ditambah SST-nya sama dengan SSR X2 ditambah SSE X2. Selanjutnya tadi, kalau dari model X1 terus kita tambahkan variabel X2, maka akan muncul SSR X2 given X1. Nah, sekarang SSR X1 X2-nya jadi bertambah nih. Kok bertambah? Merupakan penjumlahan dari SSR X1 ditambah SSR yang X2 given X1. Yang bagian hitam ini nih SSR X2 given X1. Yang SSE X1 ini jadi terpotong oleh SSR X2 given X1 sehingga SSE-nya
yang muncul adalah SSE X1 X2. Errornya saat ditambah variabel X2, errornya jadi semakin mengecil SSE-nya. Begitu juga dengan ini model X2 kan, pada saat kita tambahkan variabel X1 ke dalamnya, maka akan muncul SSR X1 given X2. Nilainya adalah ini yang di hitam ini. SSE X2 sekarang berarti SSR. Oh ya. SSE X2 dikurangi SSR X1 given S2, hasilnya adalah SSE X1 S2. Nggak tahu nih, dengan skema ini bisa lebih kelihatan atau tidak? Lebih jelas apa enggak? Datanya dari mana? Dari tadi, dari tabel-tabel ANOVA yang A, B, dan C tadi. Sehingga kita bisa membentuk tabel ANOVA. Mana ya? Nah, dari data yang tadi kita bisa peroleh gini nih. Oh, ini X1, X2, X3 sih. Ini yang tadi di itu ya, di PPT ya maksudnya ya. Nah, ini nih. Kalau ini berarti kan SSR X1 dulu, baru ditambahkan X2 ya. SSR X1 X2-nya ini, SSE X1 X2-nya ini SSR sama SSE X1 X2 ini dari tabel yang ANOVA yang A tadi, bagian A. Nah, SSR X1-nya ini diperoleh dari tabel ANOVA yang B. Ya, yang satu yang B. Nah, SSR X2 given X1 diperoleh dari mana? Nilai yang 33,17 ini diperoleh dari pengurangan SSR X1 X2 dikurangi SSR X1. Karena total SSR dari X1 dan S2 yang given X1 harus sama dengan ini kan jumlahnya. Jadi yang X2 given X1 diperoleh dari ini dikurangi ini. Itu kalau model X1 dulu yang dibentuk. Sekarang kalau model X2 dulu yang dibentuk. X2, SSR X2-nya ini, berarti ada SSR X1 given X2 yang diperoleh dari ini dikurangi ini. Hasilnya 3,47. Jelas ya sampai sini ya? Jadi dapat dari mana nih nilai-nilai ini? Diperoleh dari 3 tabel ANOVA yang tadi. Yang ANOVA yang S1 S2 bersamaan, ANOVA yang S1 dan ANOVA yang S2. Oke? Oke. Sempat ngantuk nggak nih kalau kayak gini? Enggak ya? Nah, ini kasus yang lain. Ini kok lanjutannya enggak kasus yang sama ya di contoh sini ya. Ini tentang apa nih? Komputer, output komputer. Pokoknya ini beda kasus ya. Ada sebuah ANOVA gitu kan. Kita mau lanjut ke pengujian hipotesis beta 2-nya 0 atau beta 2-nya tidak 0. Jadi mau melihat gini, ada ini berawal dari sebuah regresi yang hanya mengandung variabel X1 awalnya, terus diberikan tambahan variabel X2 ke dalam model tersebut. Nih, karena X2 given X1. Nah, parameter, terus kita mau menguji apakah variabel X2 ini mempengaruhi model tersebut atau tidak. Maka uji hipotesisnya menggunakan yang ini nih, beta 2-nya 0 atau beta 2-nya tidak sama dengan 0. Berarti yang mau diuji kan X2-nya. Karena parameter dari beta 2, koefisien beta 2 itu dari parameter dari variabel X2. Sehingga F-nya, F itu kan prinsipnya MSR dibagi MSE. Maka MSR-nya dihitung dengan SSR X2 given X1 dibagi derajat bebasnya, tentu saja 1,
dibagi dengan MSE. MSE-nya ini. N-3, tadi beta 0, beta 1, beta 2, 3 ini ya. Hasilnya 2,18. Kalau kita bandingkan dengan TF tabel, berarti apakah F hitung yang 2,18 lebih besar dari F1 min alpha, 1,7 gitu ya. Kalau ya, berarti tolak 0. Udah gitu deh pengujiannya. Sederhana ini ya. Kalau yang diuji S2 given X1. Nih, jelasan yang ini. Ini kebetulan kasusnya beda lagi ya, padahal yang tadi dipelajari sedang body fat itu. Lemak tubuh. Udah? Nggak ada pertanyaan? Asik. Kayaknya sudah kayaknya yang saya berikan. Oh iya, kalian kan hari ini tidak saya berikan materi baru. Kalian untuk resumenya, kalian kerjakan, nggak mengerjakan sebetulnya, menulis ulang saja nih. Ini kan kasusnya di halaman 292 ini, atau 292, nah awalnya dari model ini nih, full modelnya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 1 X1, beta 2 X2 gitu kan. Dan seterusnya. Nah, ingin menguji contohnya di sini, menguji apakah beta 1 dan beta 2-nya variabel X1 dan S2 ini ada pengaruh atau tidak terhadap variabel. Jadi dibuat H0-nya beta 1 0 dan beta 2 0. Kan? F hitungnya ini. Datanya dari mana? Tabel 862. Yang tadi, yang komputer tadi, output komputer. Nanti dicari di tabel 862 ya. Yang tadi. Jadi kalian begini, kalian menulis ulang, karena ini kan tidak saya jelaskan ya. Menulis ulang nih di halaman 293 atasnya, atau di 279 ini. Sampai dengan, tuh, tadi kan 2 variabel yang diuji, yang ini 1 variabel saja yang diuji. Kalian tulis saja seperti apa adanya ini. Regresi terhadap X1, regresi terhadap nah, sampai dengan 295 sampai dengan ini. Penjelasannya apa gitu. Siap ya? Kan nggak disuruh hitung, berarti hanya memindahkan dan mencoba memahami. Siap? Sampai 281 berarti. 293 sampai 295 tuh yang di bagian halaman atas tuh. Yang di bagian atasnya. Atau dari 279 ya tadi ya. Jadi membahas contoh yang di tabel data tabel 85. Begitu deh. Udah nggak ada pertanyaan? Nggak ada lah ya. Cukup jelas kalau saya yang jelasin jelas apa enggak? Aduh, jangan-jangan nggak jelas juga nih. Bisa bertanya, Bu? Ya, siapa nih? Guru ya? Boleh. Ya, guru. Bedanya uji parsial F single sama uji T apa Ibu? Kapan pakai uji T, kapan yang parsial single tadi itu? Kalau di ini tadi uji F aja ya yang digunakan ya? Iya, Bu. Uji T apa ya tadi ya? T kuadrat itu jadi F kalau tidak salah.
T kuadrat ini sebetulnya tidak lain adalah F. Oh, sama, Jadi sama aja sama. berarti ya, Bu? Iya sama. Kan biasanya kita pakai uji F ya, uji T ya. Tapi ini karena parsialnya single ini, jadi uji T-nya dikuadratkan sebetulnya. Soalnya tadi di PPT kita pakainya F terus ya. Tiba-tiba di sini muncul ada uji T. Sama ya? Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Jadi kalau di tema, kalau di T itu bisa dua arah kanan kiri, tapi kalau di F ini karena dia sudah dikuadratkan, jadi bernilai positif, dia dianggap hanya di sebelah kanan saja. Jadi satu arah saja uji F itu kan. Intinya sama sih. Oke. Ada yang lain? Uji parsial F test atau uji T. Memang harus baca dari sini ya, nanti sambil dipelajari ya. Jadi materinya UTS ini sampai ini ya, hari ini ya. Kira-kira bisa dipahami nggak kira-kira? Bukan kira-kira dipahami. Bisa diikutin ya materi-materi sebelumnya ya. Kami siap UTS. Orang-orang kami siap divaksin, kami siap UTS. Udah divaksin belum kalian? Belum. Saya juga belum. Curhat ya. Infonya, nanti kuliah di kampus STS itu kan. Iya, dosennya dulu divaksin. Ntar mahasiswanya 2000, kapan divaksinnya ya? Kalau enggak kalian yang masuk, saya di rumah aja. Saya jadi takut ketemu kalian sebanyak itu, 2000 orang. Takut ketemu kalau ngantri di liftnya itu loh. Terus masuk ke lift, nah. Kenapa jadi ketakut ketemu orang ya? Oke, cukup ya untuk hari ini ya. Semoga sehat selalu ya. Aduh, saya selalu mendoakan semoga kita semua sehat. Minggu lalu saya benar-benar tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mengajar gitu kan. Jadi ada waktu satu pertemuan yang terbuang ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang dipelajari gitu kan. Tapi harus sungguh-sungguh ya belajarnya ya. Kalau misalkan ada kesulitan ya di apa namanya? Ditanyakan, boleh tanya ke saya, boleh tanya ke temannya, boleh tanya ke pacarnya. Pacarnya yang pintar tapi pacarnya lebih nggak tahu ya sama aja ya. Tanya ke yang lebih tahu. Oke ya, untuk hari ini saya akhiri pertemuan hari ini. Oke? Jadi yang tadi tolong ditulis ulang tidak harus menghitung lagi, hanya mencoba memahami apa yang dicontoh tadi ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.